Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Bertemu kembali dalam program Sapa Indonesia Malam edisi Jumat 23 Januari 2020 bersama saya Winda Dwi Lestari. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, kasus ini terus melonjak. Terhitung sampai dengan hari ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 117.746 sembuh dan 26.282 meninggal dunia. Bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan terkena dampak. Bidang kesehatan diantaranya gugurnya para tenaga medis, dan pada akhir Desember 2020 lalu, tenaga medis yang meninggal dunia akibat COVID adalah 507 jiwa. Layanan kesehatan terhambat sementara pada bulan April 2020. Dampak berikutnya, masyarakat Indonesia masih takut untuk berkunjung ke rumah sakit karena takut akan resiko tertular COVID-19. Indonesia juga pernah mengalami kelangkaan masker serta alat pelindung diri. Sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 kewalahan menangani pasien. Kita beralih ke dampak ekonomi. Pandemi COVID-19 juga membuat sektor ekonomi negara kita melemah. Berkurangnya pendapatan serta angka pengangguran yang semakin meningkat menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan. 1,7 juta pekerja Indonesia, terutama sektor informal, juga terkena imbasnya. Angka kemiskinan semakin meningkat, di mana pada bulan September hingga Maret tercatat bahwa angka kemiskinan mencapai 26,42 juta jiwa. Kemudian kita beralih lagi ke dampak terhadap sektor pendidikan. Sektor pendidikan pun terkena dampak. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara daring menimbulkan segudang problematika. Terkendala susah sinyal, mahalnya biaya untuk membeli kuota internet, serta pembelajaran secara jarak jauh menjadi kendala dalam belajar. Minat dan motivasi belajar siswa juga turut menurun. Lalu, bagaimana upaya penanggulangan COVID-19 ini di Indonesia? Kita akan bahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bergabung bersama Sapa Indonesia Malam. Lalu bagaimana penanggulangan COVID-19 di Indonesia? Pemerintah sejauh ini telah melakukan beberapa upaya, yaitu di bidang kesehatan dengan penambahan persediaan APD untuk para tenaga medis. Selain itu, saat ini pemerintah juga sudah mulai mengadakan vaksinasi dengan berkala. Sosialisasi protokol kesehatan juga terus dilakukan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menetapkan peraturan pemotongan atau penurunan tingkat bunga bagi masyarakat yang memiliki tanggungan pinjaman di bank, maka akan mendapatkan keringanan bunga. Selanjutnya, pajak penghasilan masyarakat yang pendapatannya lebih dari 200 juta per tahun juga ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial melalui kartu prakerja, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID, BLT, dan sebagainya. Agar ekonomi terus berjalan, masyarakat dianjurkan untuk tetap bertransaksi dengan cara daring atau bertransaksi secara online.
Kemudian, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pemerintah telah menetapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Pemerintah telah berupaya memfasilitasi guru dan peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan dengan cara memberikan bantuan kuota untuk siswa maupun guru. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Winda Dwi Lestari, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.